Bagi Anda yang baru saja mengikuti acara ini, tamu saya adalah Angga Lestari, seorang anak buruh tani, berasal dari Sleman, dan dia mampu lulus sarjana dengan predikat cum laude. Dan Angga pernah ke Jerman, sebelum sampai ke urusan Jerman. Iya. Angga kan anak Sleman nih, Iya. anak desa. Iya. Kenapa bisa sampai di Jerman? Saya percaya bahwa saya bisa sampai Jerman karena doa orang-orang yang dulu pernah mungkin saya tolong. Dari niat untuk memberikan kebaikan dan bermanfaat. Karena pernah nolong orang itulah saya bisa ke Jerman. Menarik. Pelajaran berikutnya, sering-seringlah menolong orang supaya bisa ke Jerman. Bagaimana ceritanya bisa sampai Jerman? Ketika itu, mimpi saya masuk universitas adalah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Tapi ketika di semester 5, pengumuman mahasiswa berprestasi, saya kalah dalam satu bagian, karya tulis ilmiah. Karena ada 4 poin, IPK alhamdulillah saya paling tinggi, bahasa Inggris alhamdulillah saya paling tinggi, dan organisasi juga paling tinggi. Tapi juri bertanya, kamu kemana saja? Kok nggak ada karya tulis ilmiah satupun? Ketika itu saya menangis, tapi saya tidak menyesal. Karena ketika di semester 2, saya pernah ikut karya tulis ilmiah se-Indonesia, dan alhamdulillah masuk 10 besar. Tapi apa yang terjadi di desa saya? Anak-anak TPA saya tinggalkan untuk ikut karya tulis ilmiah 6 bulan. Dan akhirnya mereka apa? Mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan, ilmu agama, mereka hanya bermain-main di sungai. Lalu apa yang membuat saya memilih untuk mengabdikan diri saya agar mereka anak-anak ini punya mimpi yang lebih besar daripada saya? Saya memutuskan untuk tidak pernah ikut lagi lomba karya tulis ilmiah Demi anak-anak ini. demi anak-anak dan juga pemuda di desa. Tapi katanya ke Jerman ini gara-gara juga makalah yang berkaitan dengan urusan jus buah tadi. Iya. Bisa jelaskan apa kaitan antara makalah kemudian bisa ke Jerman dengan jualan jus buah? Karena saya tidak menjadi mahasiswa berprestasi, ternyata ada rezeki lain. Bahwa waktu itu pembantu dekan 3 tuh telepon saya, "Dek, kamu ikut seleksi ke Jerman." Saya kan deg-degan ya Pak, ke Jerman tuh negara mana? Kan waktu itu desa. Nanti saya kasih tahu Jerman dari mana ya. Dan ketika itu syaratnya tidak pakai TOEFL, hanya paper tentang apa yang telah kita lakukan untuk universitas. Dan ketika itu saya menulis One Student One Tree, di mana waktu itu saya kan asisten dosen untuk fisiologi tumbuhan. Setiap tahun saya melakukan itu. Dan yang kedua adalah organic juice untuk memberdayakan masyarakat di desa. Itulah isi makalahnya. Ya. Dan menang. Alhamdulillah. Dan berangkat iya. ke Jerman. Alhamdulillah berangkat ke Jerman. Gara-gara jus buah. Gara-gara jus buah. Jadi gara-gara nolong ibu itu ya, Tuhan tidak Tuhan tidur. tidak tidur. Dia melihat perbuatan Angga, dia bilang oke, Angga bantu orang melalui jus buah, saya akan kirim Angga ke Jerman melalui jus buah juga. Amin. Jadi pelajaran berikutnya adalah mulailah berdagang jus buah supaya bisa ke Jerman. Ya, Angga luar biasa. Artinya apapun juga boleh percaya boleh tidak, jus buah yang membantu orang lain, justru sekarang yang membantu Angga untuk bisa ke Jerman. Acara apa sih ini? World Student Environmental Summit. Jadi seluruh mahasiswa dari 35 negara kita dikumpulkan di situ untuk mendiskusikan apa yang telah dilakukan untuk universitas dan bangsamu dan apa tantangan terbesar kita dalam menangani masalah lingkungan. Baik. Kalau dilihat perjalanan hidup Angga dalam usia semuda ini, Angga juga aktif ya di organisasi. Iya. Boleh tahu di organisasi apa saja pernah aktif? Ketika di kuliah, saya mengikuti Dewan Mahasiswa, kemudian di himpunan mahasiswa, saya mengikuti di klub study, kemudian saya mendirikan organisasi bahasa Inggris sefakultas MIPA, dan yang paling saya cintai adalah kegiatan saya di desa. Membangun desa adalah mimpi saya, dan menggerakkan pemuda adalah langkah utama.
Jadi saya mengikuti organisasi di desa sebagai anggota Karang Taruna. Wow. Jadi prestasi begitu banyak dengan prestasi akademik yang juga mengikuti ya, prestasi organisasi dan prestasi akademik bisa berjalan bersamaan ya. Saya lihat banyak anak-anak begitu aktif di organisasi, akademiknya drop atau sebaliknya. Terlalu sibuk ngurusin akademik, nggak aktif di organisasi. Tapi ternyata bisa seimbang itu ya. Bisa. Oke, itu pengecualian untuk orang-orang hebat seperti Angga. Ya, setelah lulus dengan predikat cum laude, apa cita-cita yang ingin Angga wujudkan? Saya ingin menjadi seorang dosen, pengusaha sukses, dan pelayan, pengabdi di masyarakat. Apakah Angga punya rencana untuk melanjutkan pendidikan? Iya, insya Allah. Sudah terpikirkan mau kemana? Alhamdulillah sudah Kemana? di Belanda, Leiden University. Baik, Angga terima kasih sudah mau datang dan berbagi dengan kami semua di acara Kikendi. Iya. Sukses selalu buat Angga. Amin, Terima amin, kasih ya. Terima kasih. Iya. Tamu kita berikutnya juga anak muda yang luar biasa. Saya langsung saja panggilkan siapa dia? Najmul Afat. Terima kasih. Panggilannya? Afat. Afat. Baik, Afat silakan duduk. Senyummu memberikan harapan bahwa bangsa ini punya harapan besar di masa depan. Amin. Kalau Afat berasal dari mana? Saya dari Batang. Jadi dari Batang ya. Iya. Pekerjaan orang tua apa? Tani. Petani. Buruh tani, Buruh penggarap. pemilik tanah. Buruh penggarap. Lalu bagaimana perekonomian keluarga? Bagaimana bisa hidup? Berapa keluarga Afat? Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Lalu dengan kondisi seperti itu bagaimana keluarga bisa hidup? Kami itu di rumah sebagai petani dan juga di rumah jualan eceran beras dan bekatul. Makanan Tidak, unggas? Makanan unggas, iya. Jadi penghasilan orang tua rata-rata satu bulan berapa? Ya kalau bisa dihitung sih sebenarnya 300 sampai 500 ribu. Oke. Cukup itu untuk 4 anak, 2 orang tua? Cukup karena berkah. Cukup karena berkah. Saya juga ingin tahu pendidikan orang tua apa? Bapak lulusan SMA, kemudian ibu SMP. Afat kuliahnya di mana? UNES, Universitas Negeri Semarang. Jurusan apa? Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Oke. Lulus? Lulus, baru kemarin 25 coba. Februari. Ini apa? Saya kan tanya baik-baik. Nggak usah marah dong. Iya, jadi lulus? Lulus dong. Nah, jawabnya gitu, lulus. Oke, lulus. Saya dengar lulus dengan prestasi bagus juga. Iya, alhamdulillah. Cum laude. Cum laude, IPK berapa? 3,87. Alhamdulillah. Ketika ayahnya meninggal, Afat waktu itu sudah kuliah dan untuk itu terpaksa jualan donat. Karena berita mengenai Afat jualan donat inilah yang membuat saya mengundang Afat hari ini di acara Kikendi. Tapi sebelum kita tahu apa yang terjadi pada Afat, mari kita ikuti dulu liputan berikut ini. Hidup dengan keterbatasan ekonomi tidak menyurutkan semangat Muhammad Najmul Afat atau akrab disapa Afat untuk berprestasi. Pria asal Batang, Jawa Tengah ini berhasil mewujudkan mimpinya untuk meraih pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Afat dikenal sebagai pemuda yang aktif dalam berbagai kegiatan, baik di kampus maupun di lingkungan sekitar rumahnya.
Ia adalah inisiator program-program kreatif seperti produksi kaos sablon hingga kegiatan-kegiatan keagamaan. Di tengah kesibukannya, Afat masih meluangkan waktu untuk membantu keluarganya menjual kebutuhan pokok pertanian, mengolah hasil sawah dan hewan ternak. Baginya kehadiran keluarga menjadi semangat dalam memperjuangkan mimpi-mimpinya. Usaha pantang menyerah dan kerja kerasnya akhirnya berbuah manis. Pada Februari 2015 kemarin, Afat dinobatkan sebagai wisudawan terbaik dari Universitas Negeri Semarang dan lulus cum laude dengan IPK 3,87. Afat, kalau melihat kondisi keuangan keluarga waktu itu, tentu yang jadi pertanyaan bagi kami semua yang ada di sini dan penonton di rumah adalah bagaimana sampai Afat bisa kuliah? Waktu itu memang sebenarnya saya tidak ingin kuliah, meskipun di hati kecil pengen sekali kuliah. Seiring berjalannya waktu memang bapak saya sakit dan untuk makan pun maksudnya kesulitan. Kenapa kok saya menambah beban beliau? Sehingga waktu ditanya oleh salah satu guru PK, saya namanya Bu Tuti Homiati, dia bertanya, kenapa kamu tidak kuliah? Ya, saya ingin kerja, Bu, supaya membantu orang tua. Kamu harus kuliah. Singkat cerita seperti itu beliau. Sehingga, ya sudahlah, kalau kuliah tapi terus uangnya gimana, Bu? Kan ada beasiswa bidik misi. Oh, ya sudah, saya berangkat. Ikut mendaftar untuk beasiswa bidik misi. Ya. Iya. Prestasi sekolah bagus. Bagus. Saya juga aktif di OSIS dan bisa dikatakan ya saya 3 besar terus di 3 besar SMA terus di SMA. Akhirnya dapat nggak bidik misi itu? Awalnya tidak. Awalnya tidak. Artinya ditolak waktu itu. Iya. Meskipun saya tuh kan daftar di UNES, saya punya keyakinan pasti saya keterima karena saya pintar gitu. Saya tuh orang yang optimis. Lalu kejadiannya bagaimana? Nah, waktu itu memang keterima, terus pengumuman beasiswa bidik misi, alhamdulillah tidak diterima beasiswa itu. Ya sudah, kembali ke posisi awal. Tujuan awal saya bekerja, oke saya bekerja. Dan Nah, bekerja apa? waktu itu. Iya. Setelah ditolak bidik misi, terus kemudian kerja. Iya, Kerja apa? tugas saya di rumah mencari rumput. Dan kemudian saya mencoba menjalin sebuah karir yang pasti menjadi cleaning service. Meskipun itu masih nitip sama salah satu saudara saya. Jadi waktu itu sudah terpikirkan untuk menjadi Cleaning petugas cleaning service. Iya. Nah, lalu apa yang terjadi? Kok akhirnya bisa kuliah juga? Alhamdulillah waktu itu kan saya terus menjalin komunikasi dengan teman-teman yang sudah diterima di UNES. Dan waktu itu ada kegiatan yang namanya PPA, pengenalan akademik gitulah, atau bisa dikatakan ospek. Nah, Prof. Sudiono sebagai rektor waktu itu memberikan pengumuman akan dibuka 1000 mahasiswa bidik misi lagi. Saya pun daftar dan alhamdulillah daftar lagi beasiswanya. Kali ini Lolos. jualan donat di kampus. Di kampus dan kos-kosan. Itu teman-teman tahu kalau Afat jualan donat? Tahu. Apa nggak malu?